Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Karni. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya Pak Karni. Gini Pak Karni, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas saya sebagai mahasiswa PG dalam jabatan tahun 2023, yaitu tentang wawancara, yang mana ada dua masalah yang sudah saya identifikasi. Yang pertama, rendahnya kemampuan siswa pada pembelajaran PJOK untuk aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian masalah yang kedua yaitu rendahnya kebugaran jasmani pada materi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah yang saya angkat ini Pak, terkait dengan rendahnya kemampuan siswa dan rendahnya kebugaran jasmani? Ya, rendahnya kemampuan siswa di bidang mapel PJOK. Jadi gini, siswa itu masuk di sekolah, terutama di dalam pembelajaran PJOK ini intinya diharapkan memang melalui kegiatan dan hidup sehat. Ini harapannya itu. Dan bagi anak-anak yang berprestasi di sekolah sebelumnya ini diharapkan berkelanjutan. Ini seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau anak tidak bisa berprestasi, ya disuruh prestasi nggak akan pernah bisa. Karena prestasi itu membutuhkan ya, satu keberlangsungan dan dua pelatihan dan pengalaman. Itu. Terus terkait dengan pertanyaan kedua, memang masuk di SMA ini anak-anak tidak diciptakan untuk menjadi atlet. Ini. Jadi melalui PJOK bukan anak-anak menjadi atlet, sama. Yang anak-anak menjadi atlet ini adalah berkelanjutan dari sekolah sebelumnya. Jika mungkin terjadi munculnya atlet di tingkat sekolah, ya mungkin hanya beberapa saja, 1-2 yang memang anak-anak biasanya sudah belajar, sudah punya komitmen. Tapi bagi secara umum tidak bisa. Jadi PJOK itu intinya anak-anak mengikuti kegiatan itu yang pertama adalah minsana incorporisme di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Ini intinya sebenarnya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya, itu atlet itu. Nah, untuk yang kedua Pak, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi Pak, terkait dengan rendahnya kemampuan siswa dan rendahnya kebugaran jasmani Pak? Ya, salah satu adalah karena anak-anak dididik secara akademis. Ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran di SMA maupun sebelumnya ini lebih diarahkan pada bidang akademik. Nah, dan beda dengan anak-anak yang mulai sebelumnya sudah dididik, dilatih dengan porsi di bidang non akademik lebih banyak, khususnya olahraga. Beda ya kan, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga Pak, terkait dengan fasilitas Pak, bagaimana fasilitas? Kalau fasilitas di SMA 3 untuk atletis, sekolah ini kan sudah menyewa lapangan, ya kan, bisa digunakan untuk latihan atletis, terutama lari, ya kan, lompat jauh kan bisa digunakan. Ini kita menyewa di lapangan Tegal Besar sudah. Jadi sekolah memang tidak memiliki lapangan, tapi nyewa lapangan.
terkait dengan fasilitas ini. Iya, itu kan namanya ada, ya ada. Kemudian yang terakhir Bapak, bagaimana solusi pemecahan masalah untuk mengatasi masalah tersebut? Ya kalau misalnya lapangan sarana tidak dimiliki seperti lapangan yang menyewa. Tetapi kalau di sekolah misalnya lompat jauh tidak memiliki, ya dibuatkan sarana asalkan memiliki tempat. Ya, memiliki tempat. Berbeda dengan sekolah seperti Semanor. Kalau Semanor itu semua sarana olahraga diadakan karena memang dipersiapkan untuk menjadi atlet Prestasi. dan berprestasi semuanya. Ini beda. Jadi intinya ini sekolah umum dan akademis porsinya lebih banyak. Nah, seperti ini, anak sepak bola, ora iso muncul yang SMA itu kalau di SMP wis ono. Ya kan? Ya, ya. Nah, nggak bisa. Bulu tangkis juga begitu. Ya kalau bulu tangkis akan muncul di SMA, ya berarti dia latihan di luar. Ya, seperti itu. Jadi kalau sekolah tidak memiliki ya sewa lapangan seperti sepak bola, bisa bulu tangkis, seperti itu. Jadi ini berkelanjutan tidak bisa. Nggak bisa karena sekolah ini ya akademik porsinya lebih banyak dan di sekolah itu tidak bisa anak-anak yang akademisnya berprestasi terus non akademinya berprestasi itu sulit dan jarang terjadi. Yang banyak berprestasinya di bidang akademik terus non akademik terutama olahraga termasuk atlet itu rendah. Atau atlet yang lebih tinggi, olahraganya lebih tinggi, non akademiknya lebih tinggi, bidang akademisnya rendah atau sedang. Itu yang terjadi. Kan nggak mungkin yang main sepak bola misal terus sampai sore terus besok itu langan itu turun yang rumah, turun. Tapi anak akademis ya belajar. Dia tidak berlatihan sepak bola kan begitu. Itu yang terjadi tidak bisa. Tidak bisa. Seperti SMA 1. Seperti SMA 1. SMA 1 itu karena atletnya dari SMP 1 basket itu. Tidak bisa menciptakan diri, tidak bisa. Berarti kalau misalkan seimbang tidak bisa Pak ya? Oh, ya kalau seimbang ya sedang ya. Sedang itu artinya prestasinya menengah, terus prestasinya juga menengah bisa. Tapi kalau prestasinya sangat bagus, ya. Karena untuk menuju prestasi non akademis, terutama bidang olahraga ini membutuhkan latihan fisik. Sehingga kalau latihan fisik malam mengalami kelelahan, sehingga untuk belajar dia juga tidak maksimal. Itu. Mungkin itu pertanyaan yang saya berikan Pak kami. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Kalau begitu saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya itu